Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wibawa dengan NIM 0549402222 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktik tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD sesuai tahapan yang ada pada panduan praktikum. Pertama, kita buka aplikasi Yet Graph Editor. Lalu pada bagian palette ini diganti menjadi entity relationship. Oke, langkah pertama adalah mengidentifikasi seluruh entitas yang terlibat dalam sistem. Dalam contoh kasus soal tugas praktik kali ini, saya akan lampirkan di samping. Dari hasil yang sudah saya identifikasi, terdapat 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dengan ini kita akan membuat 3 buah entitas utama. Baik, 3 buah entitas sudah kita buat. Lalu pada langkah kedua kita akan menentukan atribut untuk setiap entitas beserta primary key-nya. Nah, di dalam contoh kasus di tugas kali ini tidak disebutkan secara spesifik apa saja atribut-atributnya. Jadi kita bisa asumsikan seperti kejadian nyata sehari-hari. Sebagai contoh, di sini saya sudah menentukan atributnya. Untuk mahasiswa itu ada atribut NIM dan nama mahasiswa. Langsung saja kita buat atribut-atributnya. Nanti akan saya cantumkan tabel di samping. Untuk yang primary key-nya, gunakan atribut yang ini, yang ada garis bawahnya. Hubungkan dengan garis unspesifik terlebih dahulu. Baik, pada tahap 2 ini kita sudah membuat atribut-atribut untuk setiap entitas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke langkah ketiga, di mana kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara entitas. Hmm, eh, dalam menentukan relasi, salah satu cara yang mudah yaitu dengan membuat metrik relasi antar setiap entitas. Sebagai contoh yaitu sebuah tabel metrik yang saya lampirkan di samping, yang sudah saya buat untuk perkiraan dan kemungkinan menetapkan seluruh himpunan relasi. Di sini ada beberapa hubungan seperti contoh antara mahasiswa
mahasiswa dan mata kuliah, yaitu meregistrasi. Mata kuliah dan mahasiswa diregistrasi. Lalu hubungan antara dosen dan mata kuliah bisa dengan relasi mengajar. Langsung saja kita buat relasinya. Untuk relasi, kita akan menggunakan bentuk yang seperti ini. Relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah meregistrasi. Lalu relasi antara mata kuliah dan dosen mengajar. Hubungkan dengan garis unspesifik terlebih dahulu. Lalu pada langkah selanjutnya kita akan memasuki langkah keempat, yaitu menentukan derajat relasi atau kardinalitas antar setiap entitas. Berdasarkan contoh soal yang ada pada praktik kali ini, saya mendapatkan analisis relasi untuk kardinalitasnya, yaitu banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dan dosen mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Nah, sehingga ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Sebagai contoh, A, mahasiswa dan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Dan B, untuk dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. One to many. Kita akan langsung saja menggambarkan hubungan dari kardinalitas setiap relasi ya. Sebelumnya garis unspesifik saya hapus. Lalu kita sesuaikan dengan hasil dari analisis derajat kardinalitas yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sebagai contohnya seperti ini. Satu orang dosen boleh mengajar banyak mata kuliah. Artinya garis relasinya, satu orang dosen dapat mengajar satu atau banyak mata kuliah. Dan sebaliknya, setiap mata kuliah diajar hanya oleh satu dosen. Selanjutnya, untuk relasi berikutnya, di sini terdapat kasus, yaitu sebuah relasi banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, atau banyak mata kuliah diregistrasi oleh satu atau banyak mahasiswa. Jadi derajat relasinya adalah banyak ke banyak atau many to many. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas baru. Dan atributnya adalah primary key dari entitas yang terhubung. Baik, langsung saja kita buat entitas baru di sini.
yang akan kita beri nama dengan registrasi mata kuliah. Dengan atributnya yaitu primary key dari entitas yang akan terhubung, seperti NIM, dan kode mata kuliah. Dan kita tinggal menghubungkan garis relasinya. Baik, berikut adalah hasil dari ERD atau Entity Relationship Diagram yang sudah berhasil saya buat. Demikian hasil praktik saya dalam membuat ERD pada mata kuliah basis data. Melalui praktik ini saya dapat memahami bagaimana mengidentifikasi entitas, menentukan relasi, dan menyusun diagram relasi antar data dalam sebuah sistem akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.